Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi ini berusaha tenang dan haji. Ini acara Habsub itu saya urusi ibu di Masjid Mutakin karena ada terus saya gantikan dulu. Habsub itu pulang mau pengen weteng dulu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan satu materi yang sangat penting, sangat terkait dengan musim haji kali ini. Jadi Idul Kurban atau Dzul Hijjah itu ada tiga hal yang sangat penting. Ada juga tiga momen penting. Pertama adalah kurban itu sendiri, baik kurban kemudian dengan sholat Idul Adha. Kemudian kedua adalah haji. Haji itu menjadi cita-cita dari mayoritas umat Islam. Kalau haji reguler itu sekarang mungkin kalau di Jogja antrinya berapa tahun? Mungkin 20 tahun. Kalau di Malaysia itu dulu beberapa tahun yang itu antrinya itu 40 tahun lebih. Daftar haji bisa haji reguler nunggu 40 tahun. Dan terus boleh daftar setelah mati. Itu di Malaysia. Kemudian ada satu momen lagi yang belum menjadi kebiasaan kita, yaitu memuliakan 10 awal bulan Dzul Hijjah. Awal bulan Dzul Hijjah itu ungkapan dari para ulama itu hari-hari yang sangat penting. 10 awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah ini sudah lewat dari 2 hari ada sehari. Terus ketika kita beramal pada saat itu, maka amal kita itu akan diberi pahala jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari lain. Maka itu harus kita optimalkan, minta manfaat, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan itu jelas tidak akan ada pagi di luar Ramadan. Nah ini terkait dengan haji ini, saya mungkin ada beberapa bapak haji. Kalau disuruh haji lagi mau nggak? Mau gitu. Ini mau haji lagi ini tidak mudah. Tapi ternyata banyak amalan yang pahalanya itu berpahala seperti pahala haji. Ini yang akan saya sampaikan. Ini pertama saya dengarkan dari kajian Ustadz Abu Mayron di YouTube. Saya itu yang saya ngaji itu main bendino. Itu pas makan, pas istirahat, pas kesel itu saya tinggal nyetel TV. Televisinya saya pakai namanya Smart TV. Harganya sekitar 2,5 juta ya. Gabung dengan internet, nanti kita bisa nyetel YouTube setiap hari. YouTube kita pilih pengajian mau siapa saja boleh. Yang paling favorit saya adalah Ustaz Hadi Hidayat. Bapak Ibu, kalau nggak pernah menerima ilmu Ustaz Hadi Hidayat itu rugi. Pintar sekali, gitu. Hadis apa itu di halaman sekian kiri atas. Hadis juga apa sampai nomor-nomornya, gitu ya. Apa sampai nomor-nomor, tingginya ilmunya. Itu yang perlu kita akses dengan YouTube atau mungkin handphone. Maka pengajian itu paling bagus bisa di masjid. Tapi kalau biar intensif itu kalau bisa sering lebih baik. Ya dengan sarana, di teknologi kita gunakan untuk banyak pengajian. Dan di sini ada 7 amalan ya, yang kita amalkan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji. Ini sebelumnya itu referensi yang saya dapatkan sambil lalu ya, ini hadisnya gimana gitu. Tapi dari tulisan Ustadz Abdul Tuasikal ini beliau itu menyampaikan sampai derajat hadisnya. Sampai derajat hadisnya. Kalau sampai derajat hadisnya itu kan mantap gitu ya. Ini Hasan Sahih dan sebagainya. Nah ini pertama. Dan amal itu mungkin sudah sering kita laksanakan tiap hari. Mungkin kita nggak tahu kalau pahalanya sampai segitu. Ini pertama. Salat
5 waktu berjamaah di masjid. Itu saya tahu. Sudah sering, namanya aktif pengajian itu ya sholat bendina di masjid. Logikanya ya, kita itu kalau tidak sholat berjamaah di jauh bapak ya, itu kan di rumah kan sama dengan masjid. Apa kalau mestinya ya, kalau mendengar fadilah ini, kalau sampai sholat kok tidak di masjid itu mestinya belum, ya betul, belum menyesat, karena pahalanya sangat besar. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi Abu Umayyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya saya biar cepat. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 827. Syekh Al-Albani dalam Sahih dalam bukunya menyatakan bahwa ini hasan. Syekh Al-Albani itu adalah Syekh Nasruddin Albani. Meninggal ya ketika saya masih mahasiswa. Mahasiswa itu kapan dulu? Mahasiswa itu tahun-tahun 84, 90-an, 85, 90-an. Itu kehidupan dulu pada masa itu. 90-an belum meninggal. Syekh Nasruddin Albani itu salah satu ahli hadis level internasional dan belum diakui. Jadi kalau beliau itu menyampaikan ini hasan, ini sahih, maka akan diakui. Kalau kita tidak mengakui, nah kita ya bodoh. Orang yang mau pokok tidak mengakui dari beliau, belum menyebutkan ini hasan. Maka baik itu sekalian itu kalau yang beliau usahakan untuk bisa di masjid. Kecuali kepeksa banget. Jadi kalau nggak ke masjid itu betul kepeksa. Jadi misalnya dari kantor atau dari tempat kerja itu kan dari kantor tempat kerja itu kan rutenya kan pasti gitu ya. Jadi kalau nggak di kantor atau di rumah, dekat rumah itu harus tahu masjid-masjid yang bisa digunakan untuk pecoan, bisa sholat jamaah di situ. Ini di antara strateginya. Nah ini hadis yang kedua. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, bersuci ya. Yang paling bagus keluar dari rumah dalam keadaan bersuci. Wudhu dulu di rumah. Wudhu dulu di rumah langkah kita kan gitu. Langkah satu diampuni dosa kita, langkah yang lain itu untuk meningkatkan derajat kita di akhirat. Barang siapa keluar dari salat wajib maka pahalanya pahala orang berhaji. Barang siapa keluar dari salat sunnah duha yang dia tidak melakukannya kecuali kali itu maka pahalanya seperti pahala orang berumroh. Dan melakukan salat setelah salat lainnya tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis diintinya kitab catatan amal soleh. Hadisnya Abu Dawud ini juga hasan, ini kelasnya sampai 2, derajatnya hasan semua. Jadi sehingga kita itu orang salat berjamaah di masjid itu, untuknya di masjid yang lain itu kan kalau di masjid itu kan nanti akan tepat waktu, gitu ya. Nah di rumah itu masuk di masjid tempat waktu dan lebih mengkondisikan khusyuk. Dan bagaimana kalau ibu-ibu? Kalau ibu-ibu itu, kalau Ustaz Adi Hidayah itu memberikan 3 catatan. Kalau tidak ada 3 catatan ini, maka di masjid juga baik. Pertama adalah punya tanggung jawab di rumah, tanggung jawab anak. Dan kalau anak udah tegas terus melilir gitu ya, nah itu memang berat di rumah. Karena kemudian dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu tidak ada fitnah, tidak ada gangguan. Ya mungkin di sini nggak pernah ada masalah, tapi kalau misalnya di luar negeri sana itu banyak masalah, gitu ya. Yang kondisi minoritas. Yang 3 ini saya lupa. Dan nanti saya lagi dari Ustaz. Nah, kalau tidak ada 3 alasan itu, maka ibu-ibu di masjid juga tidak ada jelek ketika sholat. Bisa silaturahim, bisa ketemu orang lain. Makanya kan ada hadis yang menunjukkan Kanjeng Nabi itu kalau pernah memerintahkan som ya, yang laki-laki depan paling depan, yang wanita paling belakang. Itu kan hadis tentang som. Maka pada saat itu juga banyak wanita yang logikanya ya, banyak wanita yang di masjid juga. Itu di bawah itu sama di masjid. Yang kedua, melakukan sholat isra. Ya, sholat isra. Isra atau sholat pada saat subuh. Pada saat subuh.
Apa itu sholat pada saat subuh? Cara melakukan adalah ini. Sholat subuh dulu berjamaah di masjid. Subuh dulu berjamaah di masjid. Setelah berjamaah di masjid kemudian diam dan berzikir atau melakukan apa saja yang manfaat, termasuk kajian, termasuk pengajian. Ada pengajian subuh sampai suruh. Ketika matahari tinggi tombak atau suruh, pokoknya kita akan prihatin nggak melihat matahari. Kita melihat apa? Melihat jam. Saya dulu masih jam. Jadi sebenarnya namanya hisab itu sebenarnya sudah kita gunakan keseharian. Masa arung maghrib sudah tak munggah di sini, delok seringnya wis angsur kok dulu kan tidak. Mesti melihat jam, gitu ya. Jadi antara metode hisab dan ru'yah. Hisab itu sudah kita gunakan tiap hari. Tidak harus nunggu Idul Fitri, tidak harus nunggu Idul Kurban. Enggak perlu delok, gitu ya. Nah, setelah masuk Isra, gitu ya, masuk suruh. Ini kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Biasanya dengan diberi jeda ya. Jadi jangan sampai pas tenggelam. Kalau jamnya jangan sampai pas saatnya. Ditambah ada yang menyampaikan 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Bapak Ibu mungkin ketika dulu pernah haji atau umroh ya. Coba nanti ditanya. Nanti kalau waktu-waktu suruh gitu ya, waktu suruh kalau di Mekah Madinah itu jam 6 lebih berapa gitu? 6.15 atau 6.10 gitu. Ini jamaah itu pada lihat jam. Nyata gitu Ibu ya. Coba nanti kalau apa Bapak Ibu bisa umroh lagi atau melihat jam untuk apa? Untuk jalan sholat subuh. Hadisnya ini, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapatkan pahala yang berhaji dan berumrah secara sempurna. Itu riwayat Tabrani disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ini artinya sahih di Ghairihi atau sahih dilihat dari jalur lainnya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan pahala yang sempurna, pahala haji surut. Nah, saya kira kalau saya pengalaman saya itu dorongan untuk itu kalau pas Ramadan tinggi sekali. Pas Ramadan itu kan baru habis subuhan kajian, mungkin tambah beberapa menit nanti akan sholat suruh di sini dapat pahala haji dan umroh. Tamatun sempurna. Nah kalau tidak Ramadan, monggo habis kajian itu langsung sholat suruh. Saya ini kan sepertinya sholat Islam itu sudah belum familiar, belum beredar, belum menjadi kebanyakan orang. Jadi saya ketika di masjid saya itu ada kajian dari pagi gitu ya. Kajian oleh seorang ustaz itu, kemudian sambil melalui suruh saya sholat itu oke gitu ya. Kemudian saya keluar gitu ya. Nah, keluar itu kan masih suci ya, bisa sholat itu orang masih juga. Mungkin dulu yang dekat-dekat. Nah, kalau semua sepakat gitu ya, suruh berhenti gitu, itu bagus kan. Suruh melakukan panitia. Nah ini untuk panitia bisa menjadi seperti itu kalau kajian subuh. Nah ini yang ketiga, ini Bapak Ibu ini saya kira mayoritas bapak di sini menghadiri majelis ilmu di masjid kan seperti ini. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Muhammad radhiyallahu anhu Nabi bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang diinginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis Tabrani disebutkan hadis ini Hasan Sahih. Ini menghadiri masjid ilmu di masjid. Jadi kalau kita itu hobinya, ini yang ikut pengajian, apalagi yang memberi pengajian. Jadi kalau minta itu saya itu makin sering saya makin senang, gitu ya. Karena ini pahalanya besar sekali. Apalagi ada ilmu yang nanti ilmu itu akan diamalkan oleh yang lain. Kita akan dapat amalan dari orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan. Makanya ahli ilmu nanti pahalanya ada yang lain lagi, gitu ya. Misalnya orang yang ahli ilmu, senantiasa menuntut ilmunya itu nanti
akan didoakan. Yang pertama ada yang lain ada bicara dimudahkan masuk surga. Yang lain ada didoakan oleh makhluk-makhluk yang lain, sehingga makhluk-makhluk di laut pun akan mendoakan. Doanya makhluk, ya sudah tahu pokoknya hadisnya begitu ya begitu. Gitu ya. Ini ya, ikut kajian. Maka pentingnya ikut kajian. Dalam kajian itu kan ada yang memberi pengajian, dan yang dapat pahala itu ada dari yang memberi pengajian, dari yang ikut pengajian, dari penggembira, sing laten neng buri, laten itu minum macam-macam, dari yang memberikan pengumuman, dari yang share, semua akan dapat pahalanya. Jadi pahala itu banyak. Jadi kalau kita itu fokus waktu-waktunya itu tidak mau untuk ibadah, ini sebenarnya pahala kita akan banyak banget. Ini nah, sekarang Pak, ini juga paling mudah, lebih mudah lagi. Membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Bapak itu sudah semua ini. Ini hadisnya aja. Saya sampaikan nanti. Ya, ternyata ini saya kenapa perlu menyampaikan, perlu tahu hadisnya ini. Ustaz hadisnya itu pernah menyampaikan ini dalam kajian. Orang yang menjalani satu amal ibadah, kemudian dia tahu sumbernya, sumber hukumnya, fikihnya, kaidah-kaidahnya, maka ini akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sekedar mengamalkan saja. Sampai ribuan kali beliau menyebut. Itu lagi. Ini pentingnya kita mengkaji ilmu dan menyampaikan. Bapak Ibu nanti, maka saya sering ya. Ini saya sampaikan, kemudian share gitu ya. Kalau biasa kan saya nanti bisa baca lagi, kan baca bisa disampaikan lagi, gitu ya. Biasanya saya share ke Pak Gatot ya. Nanti monggo kalau yang lain, karena ini kan enak, sudah dapat materinya, sudah dikumpulkan, tinggal baca lagi. Ini padahal mencari ini juga mudah sekali, gitu ya. Lihat di internet langsung dapat. Tentu ya tidak boleh yang begitu. Ini kekurangan kita adalah mendalami Islam. Ini hadisnya ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berziarah, serta bersedekah. Dan Nabi bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan yang sama seperti yang kalian lakukan, yaitu kalian bertasbih, bertakbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Monggo mau ngitung pakai jari, ini toh bisa pakai ini terus ini, mau pakai tasbih monggo. Itu kan sarana, gitu ya, sarana. Memang kadang ada kesulitan. Monggo itu kan sarana untuk menghitung saja. Kami berselisih, sebagian kali bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali, total 100. Apapun kembali padanya, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Jadi bukan sudah subhanallah walhamdulillah 33 kali, ini hadis Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menurut Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, ini seperti tadi ya. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Rasul kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Derajat kenikmatan yang tinggi tadi ya. Baik, kemudian yang kelima ini yang perlu rasa, yang perlu biaya. Umroh di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bertanya pada seorang wanita, apa alasanmu sehingga kita ikut berhaji bersama kamu? Dan wanita menjawab,
aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah bulan dan anaknya, ditunggangi suaminya dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Dan Rasulullah bersabda, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan senilai dengan haji. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita ada kelonggaran, kalau bisa memilih bulan Ramadan ini sangat bagus. Ini sudah pahalanya luar biasa. Bisa di sana sholat itu nilainya 100.000 kali di apa? Di mana dibandingkan hadisnya itu sholat di Masjidil Haram nilainya 1.000 kali dibandingkan 100 kali dibandingkan dengan di masjidku. Di masjid itu adalah masjid apa? Sholat di masjidku adalah 1.000 kali dibandingkan dengan di masjid biasa, di masjid sini. Masjid apa? Al-Quwa. Ini jika kita punya kelonggaran khusus, ini bulan Ramadan. Cuma memang kadang-kadang tidak banyak ya travel yang dari bulan Ramadan. Kadang-kadang alasannya sekarang ini, karena pada saat bulan Ramadan itu sulit mencari pembimbing. Lalu pembimbingnya itu kan terjadwal semua. Nah yang namanya dai-dai itu kan terjadwal semua ketika bulan Ramadan. Jadi masih ada juga yang menyenangkan umroh ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah jamaah haji Aisyah itu ya cukup banyak peminatnya. Kemudian yang keenam, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini ada hadis, ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah bersabda, bertanya pada apakah salah satu dari dua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah bersabda, bertakwa kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Berbakti pada orang tua. Kadang-kadang saya itu pernah dengar juga ya ini pengalaman teman-teman. Ada juga teman jamaah haji gitu ya, yang anaknya itu berbakti. Ada seorang jamaah saya yang kemudian hidupnya di Jogja, tapi kok nggak enak dengan anaknya gitu ya. Dia akhirnya pindah ke kota lain dengan anak yang lain. Sebenarnya kalau seseorang itu dengan orang tua ini sebenarnya ini nilai ukurnya tinggi sekali. Yang meladeni berat, apalagi kalau ya sebenarnya kalau masih sehat ya kan, kalau masa sakit itu kan nggak lama ya. Berarti berat ya. Menunggu orang tua sakit berat ya. Saya pernah nunggu orang tua sakit sampai 3 malam tidur di tikar baru sambat berat juga ya, baru minta gantian perjalanan, tapi memang ada porsinya gitu. Biasa di kasur 3 malam kok yang kosong ya, tidak ringan ya, tidak ringan. Tapi ketika orang lain memang kalau sakit memang sampai memfasilitasi periksanya, mendapatkan obat, memfasilitasi itu kan butuh waktu tersendiri, antri macam-macam gitu. Nah tapi ini nilai ukur yang sangat tinggi kita lakukan pada orang tua. Tidak hanya pada orang tua ya, pada siapapun, pada orang tua apalagi. Ini berbakti pada orang tua, birrul walidain. Pertama kepada Allah, seperti ini. Hadisnya disebutkan hadisnya Jalil antara Hasan dan Sahih. Hadis ini ada ilmu tersendiri. Bapak Ibu, saya kira satu ketika kalau mendalami ilmu hadis, saya itu punya teman yang ilmu pendalaman hadisnya kuat sekali. Pak Sakit Jaluddin yang monggo kalau menghadirkan. Ini sekaligus disiapkan pertanyaan. Ini hadis ini derajatnya apa? Ini derajatnya. Lu banyak tahu, ngomong sampai syaratnya, gitu ya. Syaratnya ada ini.
Nah, ada 6 hal untuk berbakti pada orang. Pertama, doakan. Bapak sekalian, kalau pengalaman saya mendoakan orang tua, bukan hanya orang tua, kita perluas. Ya orang tua, yang mungkin kakak adik, pak adik tua sudah meninggal, pak adik, ibu, kemudian sampai nenek, dari jalur ibu, dari jalur bapak, nenek, kemudian tetangga-tetangga apakah yang banyak berbuat baik dengan kita. Kita doakan apalagi kalau sudah meninggal, apalagi ketika di dunianya sholatnya nggak begitu bagus, dapat yang senang pengajian, itu doa sekali. Saya pernah dapat video, jadi seorang menjelaskan, seorang ustaz menjelaskan kondisi orang-orang ketika di alam kubur ini nunggu doa, gitu ya, nunggu doa, gitu ya. Ini nunggu apa yang ditunggu doa dari orang yang masih di dunia. Dan siapa lagi yang mendoakan kecuali anaknya, yang diharapkan anaknya. Maka bapak ibu sekalian terkait doa ini, kalau bapak ibu punya uang tunggal, kemudian disedekahkan, misalnya pada anak yatim, pada mana, apa yang kita minta? Kita minta doa, kita minta didoakan, minta didoakan. Doa itu penting sekali. Jadi kalau kita memberi sedekah dan minta doa kan seperti nggak minta. Jadi bukan berarti apa ya kalau minta doa itu, ya wajar minta doa. Minta doa. Saya juga begitu. Sepertinya ada lembaga-lembaga dakwah kayak gitu. Kita infak dan kita minta doa. Pertama doakan orang tua. Kemudian juga ada riwayat juga ketika Rasulullah itu Mi'raj itu ya, Mi'raj itu diperlihatkan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Kemudian di antara mereka itu penyiksaan malaikat itu berhenti. Kenapa berhenti? Ternyata karena ada doa orang yang masih hidup. Dihentikan doa. Insya Allah saya yakin kalau kita mendoakan orang itu juga akan didoakan. Apalagi kita memberikan masalah pada orang lain. Dan minta ampunannya. Tidak boleh tidak ampunan dari yang non-muslim. Kalau non-muslim itu kan tidak tertolong sama sekali. Orang yang tidak punya sudah tidak tertolong sama sekali. Orang minta ampun saja nggak bisa. Nggak ada tertolong sama sekali. Jadi itu agak banyak yang ini yang non-muslim itu dia nggak tertolong sama sekali. Di alam kubur dia akan disiksa. Yang disiksa alam kubur ini siapa? Ini orang kafir, orang munafik. Kalau muslim yang ada materi tersendiri. Jadi orang yang misalnya orang yang buatan kecil tidak tuntas, masih menyisakan dan najis di dalam. Ini bersisa. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang bisa menghindarkan dari sisa pun. Apa misalnya? Membaca surat Al-Mulk Tabarok. Di antara fadilahnya adalah menghindarkan dari sisa pun. Ini janji mereka setelah meninggal. Nah, di antaranya adalah menghajikan dengan badan, melakukan badan haji. Memang ini ada syaratnya ya. Ketika orang tua sudah meninggal belum haji, tapi sudah berniat. Apalagi sudah bayar, gitu. Apalagi sudah bayar kan sudah jelas berniat, gitu ya. Nah kita badankan haji. Nah, di mana di antara uang yang ditinggalkan orang meninggal itu adalah untuk yang penting nyauri utangnya sama badan haji, membayar badan haji. Dan kemarin badan haji di lembaga haji Multazam, di lembaganya Ustaz nanti ya. Ini kemudian kita bayar dan diberi bukti, termasuk dibukti ketika dibadalkan itu ada videonya, gitu. Ada videonya nanti Ustaznya itu berdoakan ketika ihlal ditambahin an siapa memenuhi janji, kemudian menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat, misalnya terah itu kan keluarga dekat, ada rintis, ada pertemuan, memuliakan teman dekatnya, bersedekah atas nama orang tua yang telah nah kemudian yang kedua adalah bertekad untuk berhaji, bertekad sudah bertekad berniat. Maka dulu ya ketika saya belum haji, saya itu punya 10 tahun 2000, saya itu
itu punya dua tabungan, tabungan biasa sama tabungan haji. Tabungan haji saya terkumpul kalau nggak salah paling sedikit sekali 150.000 atau berapa. Tiba-tiba dipanggil jadi petugas haji pusat. Kalau dulu ada namanya dokter aspiran. Aspiran itu dokter-dokter yang nanti tugasnya melayani dokter kloter. Jadi kan ada dokter kloter itu ya, dokter kloter itu yang melayani namanya dokter aspiran dulu. Nah kalau sekarang mungkin beda. Dulu semua lembaga itu dapat jatah untuk haji seperti itu. Nah sekarang diganti, nggak ada lagi. Dan dulu mau minum lagi ada teman-teman yang nanti rumah sakit PKU dan sebagainya. Bertekad untuk haji ya, bertekad itu nanti sudah diri. Nah, tekadnya itu kalau menabung itu kan tekad yang konkret gitu ya, tabungan itu tekad konkret. Ada lagi tuh bapak, ada ustaz di sini yang nggak pernah, ya mungkin kemampuan nggak ada, tapi kan ada panggilan haji. Bapak itu ingat ustaz anak kecil gitu ya. Nah itu dapat panggilan haji. Bertekad haji ini nasnya begini. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata dalam suatu peperangan perang Tabuk kami pernah bersama Nabi. Beliau bersabda sungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapat kontribusi. Jadi konteksnya adalah konteks perang, tapi nanti juga dilandaskan atas ada kontribusi. Dalam lafaz yang lain disebutkan melainkan mereka yang terhalang sakit dan sedang ikut serta bersama kalian dalam pahala. Tidak ada nas yang lain juga. Intinya sudah berniat tapi terhalang oleh uzur atau sesuatu, maka dia dapat pahala. Namun bisa kira ada 7 poin tadi. Kalau yang 11 yaitu sholat 5 waktu. Sangat ingat sudah sehari-hari laksanakan, tapi kalau kita tahu dalilnya gitu ya, dan tambah lagi berapa melakukan sholat isyraq. Isyraq itu juga tidak sulit, atau sholat suruh ya, menghadiri masjid taklim. Makin baik masjid taklim makin banyak pahala hajinya. Tasbih, nah cuma mungkin yang kurang itu adalah penghayatan, kurang-kurang direnungi. Tasbih, takbir. Maka setelah subuh itu bagus sekali ya. Setelah sholat subuh, kalau kita ke susu gitu ya, maka yang paling harus tidak ditinggalkan ini gitu ya. Tasbih, takbir, dan takbir banyak 33 kali.